Selamat datang kembali di channel saya. Setelah kemarin kita membahas tentang biografi Wali Songo, sepertinya tidak layak jika kita tidak meneruskan bagaimana perjalanan Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini. Kenapa bisa Pulau Jawa ini menerima ajaran dari beliau? Sedangkan nih, kita tahu bahwa zaman dahulu Jawa itu sangat kuat sekali dengan kepercayaan yang mereka anut sejak ribuan tahun yang lalu. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir agar kamu tahu lebih tentang sejarah Nusantara. Jadi gini, dulu Wali Songo itu mengimplementasikan ajaran yang sangat adaptif yang menjadi keberhasilan kunci penyebaran Islam di tanah Jawa. Pendekatan mereka keseluruhan ini lebih berbeda daripada pendekatan mereka yang sudah menyebarkan agama Islam dahulu di tanah Nusantara. Karena apa? Karena zaman dahulu itu nenek moyang kita itu menolak ajaran Islam yang dibawakan oleh orang-orang yang sebelum Wali Songo ini. Nah, jadi para Wali Songo itu mempunyai strategi baru. Bagaimana sih caranya supaya agama Islam ini bisa diterima tanpa adanya penolakan di tanah Jawa ini? Ya, mungkin pendekatan-pendekatan terdahulu itu menyebabkan para umat di Jawa ini seperti tertekan, atau ajaran-ajaran yang dulu yang dibawakan oleh sebelum Wali Songo itu terasa otoriter atau terlalu sangat tergesa-gesa, dan masih banyak lagi. Dan sedangkan pembawaan Wali Songo ini di zaman yang mereka syiarkan itu mungkin lebih damai, lebih lembut, lebih hangat, dan supaya diterima oleh para masyarakat di tanah Jawa terdahulu, sehingga para masyarakat di tanah Jawa itu tidak menolak sama sekali, justru malah senang. Ya mungkin karena agama baru, ada yang masih kayak apa sih, kayak nggak dulu deh, tapi sebagian orang ini udah mulai kayak, ini kayaknya menarik nih. Setelah kita pembahasan video yang terdahulu, kejawen itu kan suka mengimplementasikan dari agama Hindu, agama Buddha. Nah, kejawen ini juga mengimplementasikan agama Islam juga. Jadi digabungkan nih tiga ajaran agama dari luar. Jadi dikombinasi nih sama umat-umat dahulu. Tapi apakah ada Islam 100% murni? Tentu saja ada, teman-teman. Karena apa? Di zaman Wali Songo itu tidak ada yang suka membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan. Karena Wali Songo itu tahu ya kan, awal-awalnya masuk itu memang harus lembut-lembut sekali ya kan. Wali Songo itu mengimplementasikan ajaran Islam ke adat, keseharian, dikomben lah istilahnya. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa sedikit demi sedikit mengenal Islam dengan cara agama dan kepercayaan mereka di terdahulu. Jadi mereka itu mengkombinasikan ajaran Islam yang mereka terapkan gitu. Keseharian mereka itu ada Islamnya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi Islam tulen. Nah, jadi seperti itu. Dan karena hal itu, masyarakat Jawa terdahulu itu tidak menolak, teman-teman. Justru mereka tuh mengkombinasikan agama mereka yang dahulu dengan Islam. Jadi mereka kayak menyatu gitu loh. Sehingga pendekatan ini menjadi terasa sangat cocok untuk Islam dan kebudayaan Jawa di tanah Nusantara ini. Nah, sehingga menjadikan penerimaan yang luas di masyarakat tanah Jawa kini, Pak. Maka itulah Wali Songo itu mendekatkan diri dengan cara selembut-lembutnya. Sehingga para masyarakat ini tidak kayak salah banget, kayak lebih terdidik lagi. Dan inilah yang biasanya disebut dengan konsep Islamisasi pribumi yang dilakukan oleh para Wali Songo. Ini termasuk strategi yang cerdas ya, teman-teman. Alih-alih mengkonfrontasi, justru mereka menggabungkan kebudayaan mereka dari tanah Jawa ke dalam Islam. Nah, dengan cara pendekatan inilah Islam bisa menggantikan atau mentransformasi agama kejawen dulu yang dipercayai oleh masyarakat di tanah Jawa, sehingga mereka itu mulai mau memeluk Islam, lebih kenal Islam lagi, lebih mau belajar Islam lagi, serasa kayak sepertinya agama ini lebih mengenakan, sepertinya agama ini lebih sejuk. Ini menjadi sebuah bukti bagaimana cara pendekatan untuk mempengaruhi seorang itu tidak harus otoriter,
tapi bisa melalui dengan pendekatan-pendekatan yang lembut, teman-teman. Penerimaan Islam di tanah Jawa itu begitu bisa sangat meluas hingga saat ini. Sepertinya kalian juga penasaran ya kan, bagaimana sih para wali songo itu melakukan pendekatan yang sehingga kemungkinannya ditolak itu sangat sedikit sekali. Nah, di sini wali songo itu menerapkan 5 strategi yang sangat tepat untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Di dalam 5 strategi itu ada pendekatan ilmiah, pendekatan teologis, pendekatan sosial, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan kultural. Nah, 5 strategi ini menjadikan Islam sangat tipis sekali untuk ditolak. Justru mereka sangat menjadi penasaran dengan apa sih itu Islam. Dan tentunya 5 pendekatan ini tidak digunakan oleh satu orang wali, melainkan beberapa orang wali itu melakukan pendekatan dengan cara kayak misalnya nih Sunan Kalijaga melakukan pendekatan dengan pendekatan sosial, Sunan Giri melakukan pendekatan kelembagaan, dan lain sebagainya. Jadi, setiap wali songo itu mempunyai cara untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat. Jadi, nggak semuanya 9 wali itu melakukan 5 satu kali sekaligus. Karena apa? Setiap daerah yang akan mereka taklukkan untuk menyebarkan agama Islam itu berbeda-beda. Makanya, mereka harus observasi dulu nih, pendekatan apa sih yang kira-kiranya cocok untuk golongan si A nih. Misal golongan si A, ini cocoknya untuk pendekatan sosial nih. Nah, ada lagi nih Sunan A. Sunan A ini menemukan segerombolan orang atau masyarakat yang cocok untuk pendekatan kelembagaan. Dan begitu seterusnya. Jadi, nggak semuanya itu cocok dengan pendekatan-pendekatan yang sudah disebutkan 5 tadi. Jadi, setiap masyarakat itu punya pendekatan tersendiri. Yang pertama, pendekatan teologis. Pendekatan ini digunakan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan untuk masyarakat terbawah, yaitu masyarakat yang kaum Waisya dan kaum Sudra. Kalau kalian yang belum tahu, nah, jadi Waisya dan Sudra ini adalah sebuah kasta di dalam agama Hindu, ya. Jadi kasta terendah tuh, kaum Waisya dan kaum Sudra. Nah, itu kasta terendah. Karena kita tahu bahwa zaman dahulu itu Jawa itu masih dikuasai sama agama Hindu-Buddha. Jadi masih ada sistem kasta nih. Nah, tujuan Wali Songo ini masuk untuk menghilangkan sistem kasta tersebut. Jika mungkin Nusantara ini tidak diislamkan atau masih 90% Hindu-Buddha, mungkin sampai sekarang masih ada sistem kasta. Oh iya, ada 4 ya dalam Hindu-Buddha itu ada 4 sistem kasta. Yang pertama itu yang tertinggi itu kaum Brahma, terus yang kedua itu kaum Satria, kaum Waisya, dan kaum Sudra. Nah, itu adalah 4 kasta dari ajaran Hindu. Jadi gini, kenapa sih kaum Waisya itu menjadi strategi yang cocok digunakan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel? Karena kaum Waisya ini terdiri dari para pedagang dan petani, sedangkan kaum Sudra ini ya, mohon maaf, ini dari kaum budak. Nah, mungkin karena dengan adanya mereka adalah kaum terbawah, mungkin ya, Sunan Ampel dan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mendekatkan mereka. Karena ya bayangkan saja jika kamu berada di kasta terendah, kayak apa sih rasanya? Nah, mungkin dengan untuk mengubah stigma bahwa kita semua itu sama loh, tidak ada kasta. Nah, maka itulah mereka melakukan pendekatan dengan kaum kedua ini. Jadi, dua wali ini menjelaskan tentang pandangan mereka yang pandangan Islam lah intinya, yang berbeda dengan kepercayaan mereka yang dianut. Jadi kayak misalkan nilai-nilai dalam Islam, kayak apa sih hukumnya ini, kayak apa sih hukumnya ini, dan lain sebagainya. Jadi mereka sedikit demi sedikit untuk mengikis kepercayaan mereka yang dahulu untuk supaya lebih percaya dengan Islam. Yang kedua, itu ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini dipelopori oleh Sunan Giri, di mana Sunan Giri ini membawa pendekatan ilmiah ini melalui dengan adanya pendirian pesantren, program kaderisasi, dan penggunaan media dakwah yang sistematis dan praktis sepertinya. Dan bahkan Sunan Giri ini menciptakan permainan anak yang berjudul dengan Jemblongan ya kalau nggak salah. Dan ya Sunan pencipta dari Lir Ilir. Kamu tahu Lir Ilir nggak? Kalian tahu Lir Ilir nggak? Nah, jadi penciptanya ini Sunan Giri yang takut copyright ya, karena
untuk publik, jadi saya nyanyi sendiri kayak lir ilir lir ilir. Nah seperti itulah, karena takut copyright ya kan, jadi sedikit. Nah itu dia, nyanyian-nyanyian itu tentunya tidak hanya semata untuk nyanyian hiburan, melainkan nyanyian itu sebagai lembaga dakwah atau sebagai cara kayak bagaimana sih mengenal Islam dengan cara bernyanyi atau dengan tembang ya kan. Kalau di zaman sekarang ya kan ada yang namanya penyanyi Maher Zain ya kan. Dia itu kan kayak mualaf, tapi dia dakwah dengan cara bermusik dan berlagu. Apakah sah-sah saja? Ya, tujuannya baik mungkin ya sah-sah saja ya kan. Sunan Giri ini melakukan pendekatan dengan cara seperti itu ya kan, melalui pesantren, melalui kelembagaan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar orang itu mau bergabung, mau berkumpul dulu ya kan. Syaratnya supaya kita lebih dakwah itu nggak door to door, melainkan mengumpulkan jamaah, terus kita kayak khotbah ataupun pidato lah. Kalau misalnya kita di tempat umum nih, kayak di alun-alun nih, kita kayak pakai speaker ya kan, terus dakwah kayak misalnya ngomong A, B, C, D dan lain sebagainya, nggak ada yang mau dengerin teman-teman. Tetapi kalau kita mengundang untuk orang untuk kayak apa sih ini, apa sih ya kan, udah kumpul, biasanya ada tuh yang kayak nyantol ya kan, satu dua itu pasti ada yang nyantol. Yang ketiga, ada pendekatan kelembagaan yang dilakukan oleh Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Nah, kelembagaan ini melalui dengan sistem pemerintahan ya teman-teman. Karena apa? Di zaman dahulu ya sama-sama kayak di zaman sekarang, di mana pemerintah itu bisa mempengaruhi rakyatnya. Makanya Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati ini mendekati pemerintah ya kan, atau masuk dalam pemerintahan supaya bisa untuk menyebarkan agama Islam di masyarakat. Karena sama saja di zaman sekarang ya teman-teman. Zaman dahulu juga pemerintahan itu sangat berpengaruh dalam masyarakat. Bedanya, di zaman dulu mungkin pemerintahnya lebih baik dibanding dengan sekarang ya kan. Kalau di zaman dulu kan sebelum bikin kebijakan sepertinya melihat dulu masyarakatnya. Kalau di sekarang asal nyebut kebijakan asalkan jadi ya kan. Katanya, nih pemerintahan ini. Jadi Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati ini melakukan pendekatan dengan cara menjadi pemerintahan atau duduk di kursi pemerintahan. Tapi bedanya di zaman dulu mereka berdua ini untuk tugasnya adalah menyebarkan agama Islam supaya lebih masif dan terorganisir, agar tentunya sama dari dua strategi itu, yaitu meminimalisir penolakan agama Islam di tanah Jawa. Yang keempat, itu adalah pendekatan sosial yang dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Derajat. Nah, pendekatan ini tergolong sangat sulit ya teman-teman. Karena di mana sunan-sunan itu masuk ke pemerintahan, mendirikan pesantren dan lain sebagainya, beliau berdua ini justru memilih dengan ke desa-desa kecil, di mana mereka lebih memilih untuk jauh hidup dari lingkungan dan keramaian. Kan kita tahu lah, di zaman dahulu kan belum ada kota yang semasif sekarang. Nah, mereka itu memilih untuk ke desa-desa kecil, ya kan? Jadi jauh banget dari pusat peradaban kota lah, katakanlah seperti itu. Tujuan mereka berdua adalah meningkatkan pengetahuan tentang keagamaan dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat lewat sistem keagamaan itu tadi. Pendekatan sosial ini mengacu pada di mana sekelompok orang yang di pedalaman khususnya itu lebih mengenal Islam, dan tentunya mereka juga lebih terarah ya kan, karena mereka sudah terisolasi dengan budaya luar atau sulit untuk mengakses ke kota-kota. Makanya mulai dari desa dulu nih yang terpencil, mereka berdua melakukan pendekatan sosial dengan cara masuk ke sebuah wilayah-wilayah kecil di mana yang susah dijangkau oleh orang di kota-kota. Yang terakhir ya, yang kelima, itu pendekatan kultural. Pendekatan ini sangat melekat pada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, di mana mereka berdua itu mengasimilasi sebuah budaya, ya kan? Mereka berdua itu mengcombine budaya yang ada di Jawa ke dalam Islam ya kan? Ya seperti yang kita tahu ya, wayang itulah ciptaannya Wali Songo. Karena apa? Zaman dahulu orang itu sangat tertarik dengan hal baru, ya kan? Contoh nih, wayang. Nah, wayang itu kan wayang kulit lah, terutama wayang kulit. Nah, Sunan Kalijaga ini tahu banget nih kalau misalkan wayang itu sebuah hal yang baru yang belum ada, ya. Mereka wayang ini dianggap sebagai budaya ya kan. Sampai sekarang tuh masih ada kan wayang. Nah, wayang ini diciptakan
untuk melakukan media dakwah di mana masyarakat itu dikumpulkan, terus ditujukan seni wayang. Wayang ini digerakkan sambil kayak ceramah dan kayak misalkan mengajarkan agama-agama Islam dengan para tokoh-tokoh wayang lainnya. Sehingga orang itu yang mendengarkan itu kayak ya kalau dia sekarang mungkin kayak lebih ke pengajian lah ya. Tapi itu dengan cara seni wayang karena mungkin di zaman dulu itu kan masih kayak asing banget ya kan, kalau misalnya kita langsung dakwah itu kan asing. Nah, dengan adanya wayang, Sunan Kalijaga ini bisa dakwah dengan cara yang lebih lembut lagi, dengan cara kultural untuk mengenalkan Islam lebih halus lagi. Dan tentunya wayang ini tidak berjalan dengan sendiri. Tentunya wayang ini ada musiknya, yaitu diiring dengan gamelan dan lain sebagainya. Supaya ya kayak nggak suji-suji banget lah. Dan termasuk juga menggabungkan tembang-tembang yang tadi itu, yaitu lir-ilir, terus padang bulan dan lain-lain sebagainya. Nah, ada lagi nih sebuah budaya ya yang kita tahu ya kan, yang kita ada di zaman sekarang itu. Kalau kalian tahu itu syukuran. Syukuran itu sebenarnya itu agama dari Hindu ya. Jadi, nah kan syukuran itu kan dulu kan itu di zaman seserahan ya, seserahan para umat Hindu ya kan, kayak ke pura-pura atau ke Hindu. Ya intinya itulah, kalau nggak ke pokoknya apa sesajenan lah, sesembahan. Nah, Wali Songo ini melihat punya celah supaya syukuran tapi diselipin dengan doa-doa Islam ya, yang kita tahu di zaman sekarang kan ada syukuran tapi diselipin dengan tahlil, bacaan-bacaan doa Islam dan lain sebagainya. Nah, itu mengambil budaya dari agama-agama Jawa terdahulu sebelum masuknya Islam. Nah, makanya budaya itu bisa ada sampai detik ini, teman-teman. Dan bahkan mungkin selama belum kiamat akan ada hal seperti itu, yaitu selamatan atau syukuran. Itu bukan murni Islam, tapi itu adalah mengadopsi dari agama lain yang ada di tanah Jawa, yang mereka percayai dari zaman dahulu oleh masyarakat di tanah Jawa. Selain selamatan itu, tentunya ada banyak lagi budaya-budaya yang dibawakan oleh Wali Songo, teman-teman. Ya kan? Ada selamatan, mitoni, terus kayak tahlilan, dan lain sebagainya. Jadi itu Wali Songo itu sangat mengerti celah dan tergolong ya di tanah Jawa ini yang paling sentral sekali perannya dalam menyebarkan agama Islam. Karena Sunan Kalijaga ini mewariskan budaya-budaya yang seharusnya tidak ada di Islam, tapi Wali Songo itu justru kayak mengkombinasikan ya kan, yang awalnya konotasinya negatif menyembah yang nggak jelas, mungkin kita diganti dengan kayak nih ada nih diundang yuk ke rumahku, ada sedekawan yuk kita doa bersama. Nah, lebih halus seperti itu kan, lebih enak aja sih, kayak lebih masuk akal ya kan. Kita udah sedekah, kita minta doa sama yang kuasa, itu kan lebih masuk akal ya. Kalau kita semua percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, yang berarti Esa. Ya, tentunya di mana ada awal pasti ada akhir, teman-teman. Ya, Wali Songo ini sebuah lembaga yang bukan hanya diciptakan oleh Wali Songo yang sudah saya sebutkan tadi ya di awal-awal. Justru Wali Songo ini ada transisi atau sebuah kelembagaan di mana wali-wali ini terus ada sejak dari zaman ke abad ke-15 sampai ke 16 Masehi. Itu masih ada transisi Wali Songo. Jadi Wali Songo itu di zaman dulu itu tidak pernah padam. Ada akhir, tapi tidak selamanya akhir, hanya transisi ke generasi yang lebih baru lagi. Kalau mungkin di zaman sekarang, mungkin itu agak kurang efisien ya, karena kita ya beda zaman sih. Nah, kalau kalian tahu ya, Wali Songo itu sebenarnya bukan hanya 9 wali itu tadi, tapi Wali Songo itu sebuah organisasi lembaga, ya kan, yang para peneliti tahu nih, sebuah lembaga di mana tercatat itu sampai 10 angkatan, teman-teman. Mulai dari 1400-an Masehi sampai dengan 1800-an Masehi ya, kalau nggak salah antara 1404 Masehi sampai dengan 1897 Masehi. Nah, meskipun bisa menguasai 400 tahun ya, tapi Wali Songo itu menghadapi sebuah tekanan yang sangat besar. Karena di zaman dahulu ada yang namanya penjajah, teman-teman. Di mana penjajah ini tentunya itu sangat-sangat tidak senang kan, karena ada orang yang menjajah dengan cara agama. Tentunya Belanda ini tidak suka ya kan, makanya Belanda ini membawa agama lain, yaitu Kristen. Kristen itu dibawa dari Belanda karena mereka tidak suka ada yang mencampuri, ada Islam, maka wah, kalau mereka
ada agama baru nih, kepercayaan yang lain, bagaimana kita menerapkan agama dari kita aja, ya kan? Makanya di zaman sekarang ada yang namanya Kristen Jawa, itu ada. Nah itu asalnya dari Belanda yang penjajah di bawah, gitu teman-teman. Ya, meskipun tekanan dari Belanda ini sangat kuat, tentunya tidak menghalangi para wali songo di generasi berikutnya ini putus asa, melainkan tetap maju hingga berjalan sampai dengan akhir era wali songo itu tadi. Sehingga Islam masih bisa dipertahankan hingga saat ini, dan Indonesia adalah mayoritas agamanya itu Islam, teman-teman. Nah, dampak dari penyebaran agama Islam oleh para wali songo itu membuat agama Islam di tanah Jawa itu lebih halus, lebih damai, lebih toleran lagi. Jadi tidak kayak membid'ah-bid'ahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi yang kita ketahui ya, Jawa itu kan sangat-sangat halus ya kan. Ditambah Islam dengan sangat toleran sekali. Jawa udah halus, Islam yang toleran, itu jadi kayak combo yang sangat pas ya kan. Combo yang membuat kayak orang yang menganut itu lebih lembut lagi, kayak lebih toleran ya kan. Zaman dulu, kalau sekarang kan bangun gereja aja susah ya kan. Ya seperti itulah teman-teman. Dengan apa sih itu yang namanya dengan pribumisasi Islam? Ya, yaitu pribumisasi Islam itu adalah menyatukan budaya-budaya yang sudah ada dengan agama Islam, sehingga Islam bukan menjadi ajaran yang asing bagi masyarakat di tanah Jawa, melainkan sebuah kepercayaan yang unik yang bisa dianut oleh para masyarakat Jawa. Nah, itulah yang disebut dengan pribumisasi Islam, di mana Islam tidak meninggalkan agama Jawa dan juga tapi ada unsur-unsur Islamnya, ya yang kita yang kayak kita anut sekarang lah ya. Kita mungkin dari kali ini yang nonton mungkin ada yang kayak masih ngikutin acara mitoni ya kan, kayak bicara acara selamatan dan sebagainya. Nah, itulah sebuah kepercayaan yang ada di zaman dahulu tapi tidak pernah tinggalkan di zaman sekarang ini. Itulah fakta bahwa Islam itu sangat kuat. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya kan. Kesimpulan yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa Wali Songo itu adalah peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam khususnya di tanah Jawa. Mereka bukan sebuah individu atau lembaga, melainkan mereka adalah peran yang sangat sentral supaya Islam ini bisa berjalan di tanah Jawa agar bisa diterima dan tanpa adanya penolakan, teman-teman. Jadi, Wali Songo itu adalah orang-orang yang sangat karismatik, terus pintar, kuat, ya kan, sehingga mereka bisa mengislamkan di tanah Jawa. Yang konon katanya di zaman dulu bahwa nggak ada sama sekali orang yang bisa mengislamkan tanah Jawa karena saking kuatnya kepercayaan mereka. Yang sudah saya bahas di video sebelumnya tentang kejawen. Nah, masyarakat Jawa itu punya ajaran yang dinamakan dengan kejawen. Cukup sekian video yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana strategi Wali Songo dalam mengislamkan di tanah Jawa ini. Ya mungkin kalian bisa ambil sebuah kayak pengetahuan baru tentang bagaimana cara Islam itu menyebar di tanah Jawa khususnya. Terus kalian bisa mengetahui apa itu selamatan, apa itu wayangan, yang mungkin kita sedikit lebih senang lihat dangdut, lebih senang lihat K-pop daripada wayangan. Ya lama-kelamaan mungkin budaya wayang dan lain sebagainya bakal jarang sekali, karena kita tahu bahwa modernisasi itu tidak bisa tertolakkan di zaman sekarang. Budaya yang seharusnya bisa berkembang itu justru malah diklaim oleh para orang-orang yang contohnya negara tetangga itu mengklaim, banyak sekali diklaim. Karena apa? Kita meninggalkan budaya-budaya yang ada, yang sudah diwariskan sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi jangan pernah malu dengan budaya yang kayak di Indonesia ini, karena bagaimanapun orang-orang di luar sana itu ingin mengadopsi budaya yang kita punya. Kurang lebihnya seperti itu ya, tentang bagaimana Islam itu berjalan dan budaya di tanah Jawa itu berjalan, teman-teman. Jangan lupa like and subscribe agar kalian tahu cerita tentang Nusantara lainnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten cerita selanjutnya.